وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alasan berikutnya kenapa kita mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling mencintai kita sebagai umatnya. Dan itu dibuktikan dari langkah-langkah dan tindakan-tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya. Bahkan langit pun mengakui itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, berat baginya apa yang menjadi kesusahan kalian sebagai umatnya. Dia sangat memperhatikan kalian, dan kepada orang-orang yang beriman, dia sangat pengasih dan penyayang. Itulah sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada umatnya diakui oleh langit. Dan ada satu potongan peristiwa yang diabadikan dalam sejarah. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meregang nyawa di akhir-akhir hayatnya, di antara kalimat yang keluar dari lisannya adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Bagaimana nasib umatku ketika aku telah tiada? Dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika malaikat Israel yang ditugaskan untuk mencabut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Israel turun menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad Rasulullah, sungguh aku datang ke sini ditugaskan untuk mencabut nyawamu. Akan tetapi saya ingin minta izin dulu. Apakah engkau rela bersedia atau tidak? Itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya, di mana ketika ajalnya hendak dijemput, malaikat pencabut nyawa itu meminta izin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mengatakan bahwa aku bukan takut mati, bahkan aku sangat siap. Tapi yang menjadi beban pikiranku adalah bagaimana nasib umatku setelah aku tiada. Saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, musibah yang paling besar menimpa umat ini adalah kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapnya. Ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi musibah yang lebih besar dari itu. Karena seiring dengan kepergian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah kontak antara langit dan bumi. Maka generasi yang paling beruntung itu adalah generasi sahabat, di mana mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masa yang paling indah dalam latar sejarah Islam itu adalah masa-masa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Maka inilah yang menjadi bukti cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sangat mencintai kita sebagai umatnya. Tidakkah layak kita membalas cinta Nabi itu dengan cinta pula? Dan yang berikutnya, bahwa kalau kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu kita membuktikan cinta kita kepada beliau. Dan inspirasi utama dalam judul cinta kepada Nabi adalah para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan cinta mereka secara luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat bernama Khubayb ibnu Adi
beliau ditawan oleh orang kafir, kalangan kafir, musuh-musuh dakwah waktu itu. Dan akhirnya diputuskan untuk dieksekusi. Ketika dia sudah berdiri di tiang eksekusi, dia ditanya, "Wahai Hubaib, apakah engkau mau posisimu ini digantikan oleh Muhammad dan engkau menjadi aman dan dibebaskan?" Maka Hubaib mengatakan, "Demi Allah, aku tidak rela Muhammad Rasulullah itu ditusuk duri, dan aku rela untuk menebusnya dengan jiwa dan ragaku." Maka waktu itu mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan, "Ma ra'ayna ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Kami tidak pernah mendapati orang yang mencintai seseorang, mencintai orang lain seperti cintanya sahabat Muhammad itu kepada Muhammad. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah bahwa kita senantiasa menyebut namanya dalam doa-doa kita. Kita senantiasa merindukannya. Kita senantiasa berusaha untuk mempelajari sirah hidupnya, mengambil inspirasi dari perjalanan kehidupannya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW itu adalah role model yang utama dalam berislam dan beriman. Yang menjadi musibah umat ini sekarang ini adalah bahwa banyak di kalangan orang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad, tapi dia tidak mengenal nabinya dengan secara baik, mendetail, sirah hidupnya dipelajari secara mendetail, dan sengaja Allah Subhanahu wa taala mengabadikan detail perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk atau manusia yang begitu detail sirah hidupnya, sejarah hidupnya diabadikan dalam sejarah dibanding sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah riwayat yang luar biasa yang menceritakan kepada kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, disebutkan berapa jumlah rambut putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu detailnya sejarah Nabi itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa terus mempelajarinya, karena sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah inspirasi kebaikan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa untuk kita jadikan patron dalam hidup kita sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan yang berikutnya, saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang nomor satu terdepan mengikuti seluruh ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus senantiasa mengevaluasi, sudahkah ajaran Nabi ini, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini terwujud dalam kehidupan saya secara nyata, secara kuat, yang dengan itu menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka katakan kepada umatmu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ikutilah aku, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjuangan kita, bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, maka seluruh apa yang menjadi harapan kita dalam kehidupan ini, dunia dan akhirat, akan Allah berikan. Semoga itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.